Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Muhammad Alfi Nuril Firdaus, yang kedua ada Ulfatun Nafisa, yang ketiga ada Zahra Nurul Atikoh, dan yang terakhir ada Zaidatul Raihah. Pokok pembahasan kita dalam materi kali ini ada 5 bagian, yaitu yang pertama ada jaringan pelindung sistem saraf pusat, yang kedua ada struktur utama, anatomi otak, yang ketiga ada sumsum tulang belakang, yang keempat ada sistem saraf somatik atau somatic nervous system, yang kelima ada sistem saraf otonom atau autonomic nervous system. Jadi pada dasarnya, sistem saraf terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer, atau saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai sistem kontrol, sistem komando, dan pusat pengolahan informasi saraf. Dalam sistem saraf pusat ini terdiri dari 100 miliar neuron. Sedangkan dalam sistem saraf tepi atau biasa disebut dengan sistem saraf perifer terbagi menjadi 2 bagian yang sama, yaitu sistem saraf somatik atau somatic nervous system dan sistem saraf otonom atau autonomic nervous system. Sistem saraf ini berfungsi menggerakkan otot dan organ-organ tubuh. Langsung saja kita membahas mengenai jaringan pelindung sistem saraf pusat. Komponen dalam sistem saraf pusat itu merupakan organ-organ yang sangat penting. Oleh sebab itu, terdapat jaringan pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ-organ tersebut dari kerusakan. Nah, jaringan pelindung otak itu ada 2 macam. Yang pertama ada meninges dan yang kedua ada cairan cerebrospinal dan sistem ventriculus. Kita akan membahas tentang cairan meninges. Meninges ini merupakan lapisan yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada dura mater, yang kedua ada arachnoid membran, yang ketiga ada subarachnoid space, dan yang keempat ada pia mater. Dura mater ini ialah lapisan tebal terluar dari selaput meninges, bersifat keras, fleksibel, tetapi tidak dapat direnggangkan. Sedangkan arachnoid membran itu terdapat di tengah, tepatnya di bawah dura mater, bentuknya seperti jaring laba-laba, berongga, dan halus. Subarachnoid space yaitu bagian dari meninges yang berada di bawah membran arachnoid, tersusun dari pembuluh darah dan cairan cerebrospinal. Sedangkan pia mater yaitu jaringan pelindung yang terletak paling bawah yang berbatasan langsung dengan susunan saraf pusat. Dalam jaringan ini terdapat pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu mengenai cairan cerebrospinal dan sistem ventriculus. Fungsi dari cairan cerebrospinal yaitu membantu otak untuk dapat mengampung sehingga beban otak menjadi berkurang yang awalnya adalah 1.400 gram menjadi 800 gram. Selain itu juga mengurangi risiko spinal cord atau cedera saraf tulang belakang dan goncangan kepala yang mungkin terjadi. Cairan cerebrospinal ini terletak di dalam subarachnoid space, kanal sentral sumsum tulang belakang, dan ventricle cerebral otak. Penyusun utama dari cairan cerebrospinal yaitu darah dan plasma darah. Memiliki volume sebesar 125 mm dalam siklus aliran CSF atau cerebrospinal fluid dapat terhambat karena suatu faktor tertentu seperti munculnya atau tumbuhnya tumor di dekat saluran penghubung antar ventricle. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem atau siklus CSF. Jadi siklus CSF ini dimulai dari ventricle ketiga, lalu dialirkan ke cerebral aqueduct dan dialirkan lagi menuju ventricle keempat. Setelah itu dari ventricle keempat dialirkan ke subarachnoid space. CSF yang sudah dipakai
akan diabsorpsi ke superior sagittal sinus. Setelah itu dialirkan kembali menuju durameter dan dikeringkan oleh pembuluh jugular di leher. Struktur anatomi otak. Struktur anatomi otak dibagi menjadi 3, yakni forebrain, midbrain, dan hindbrain. Forebrain atau biasa disebut dengan otak depan merupakan bagian otak yang terletak di ujung sekeliling rostral otak. Forebrain terdiri dari 2 bagian, yakni telencephalon dan diencephalon. Telencephalon merupakan bagian terbesar pada otak manusia yang memiliki fungsi-fungsi kompleks diantaranya yakni menginterpretasi input sensorik dan bertugas sebagai mediator berbagai proses kognitif seperti belajar, berbicara, serta mengatasi masalah. Telencephalon sendiri memiliki 3 unsur penting, yakni cerebral cortex yang merupakan jaringan pembungkus hemisfer yang berbentuk lekuk-lekuk atau lipat-lipat yang terdiri dari beberapa lobus. Yang pertama ada lobus frontal, berfungsi untuk perencanaan, perilaku sosial, serta penyusunan konsep. Kemudian lobus parietal yang bertanggung jawab pada pengaturan memori. Lobus temporal merespon persepsi suara dan bunyi, serta lobus occipital yang bertugas mengatur fungsi penglihatan. Kemudian ada sistem limbik. Sistem limbik merupakan sirkuit Maitland struktur yang berfungsi mengatur proses motivasi dalam hidup. Sistem limbik terdiri dari amigdala, hipokampus, korteks cingulata, formik, septum, serta mamillaria. Struktur telencephalon yang terakhir yakni basal ganglia yang merupakan kumpulan subcortical nuclei yang memiliki fungsi membantu proses respon terhadap motorik maupun gerakan. Basal ganglia terdiri dari amigdala, caudatus, putamen, serta globus pallidus. Bagian otak depan yang selanjutnya adalah diencephalon. Diencephalon memiliki 2 struktur penting, yakni talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi mengantarkan input saraf yang telah didapat menuju cerebral cortex. Talamus terdiri dari lateral genucleate, medial genucleate, serta ventral posterior. Yang kemudian adalah hipotalamus. Hipotalamus memiliki peranan yang cukup penting, yakni mengkoordinasi fungsi emosi serta mengolah motivasi. Dalam menjalankan peran pentingnya, hipotalamus didukung oleh struktur utama, yakni kelenjar pituitari, optic chiasm, dan mamillaria bodies. Struktur anatomi otak yang kedua, yakni midbrain atau otak tengah, merupakan bagian otak yang terdiri dari 1 bagian, yaitu mencephalon yang terdiri dari tectum dan tegmentum. Tectum merupakan permukaan dorsal yang terdiri dari 2 benjolan yang disebut dengan colliculi. Masing-masing benjolan atau colliculi memiliki peranan tersendiri. Yang pertama ada inferior colliculi yang fungsinya bekerja pada bidang pendengaran dengan objek audisi serta lokasi suara. Kemudian adalah superior colliculi yang berperan pada bidang visual atau penglihatan. Selanjutnya adalah tegmentum. Tegmentum merupakan bagian mencephalon yang letaknya ventral di bawah tectum. Tegmentum sendiri terdiri dari reticular formation yang merupakan suatu jaringan komunikasi neuron melalui akson
dan dendrit yang kompleks. Perikuduktal gray matter atau substansi berwarna abu-abu yang terletak di sekeliling cerebral aqueduct serta red nucleus yang merupakan komponen penting dalam sistem sensomotorik. Struktur anatomi otak yang terakhir yakni hindbrain atau otak belakang. Otak belakang terdiri dari mesencephalon yang terdiri dari pons dan cerebellum. Pons merupakan jembatan atau jalur sensoris yang terletak di permukaan ventral batang otak. Kemudian, cerebellum atau otak kecil merupakan struktur besar yang bentuknya berlekuk-lekuk atau berlipat-lipat, terletak di permukaan dorsal batang otak. Cerebellum juga merupakan struktur penting sistem sensorik. Tugasnya meliputi regulasi kecepatan, intensitas, serta arah gerakan. Struktur hindbrain yang kedua yakni mesencephalon atau bagian otak yang paling posterior yang terletak dan terdiri dari banyaknya traktus. Adapun bagian dari mesencephalon yakni medula yang berfungsi sebagai pengendali refleksi proses kehidupan, dan reticular information yang bertugas menjaga kesadaran serta kesiagaan. Pembahasan selanjutnya mengenai sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua bagian, yaitu gray matter dan white matter. Gray matter atau bisa disebut substansia grisea, ciri-cirinya berbentuk seperti huruf H, terdiri dari banyak sel dan interneuron yang tidak termielinasi. Sedangkan white matter atau substansia alba, ciri-cirinya tersusun dari banyak akson yang termielinasi sehingga terlihat tampak putih bercahaya. Sumsum tulang belakang ini bentuknya itu silinder dengan ketebalan seperti jari kelingking manusia dewasa, berfungsi untuk mendistribusikan perintah dari saraf motorik ke organ muskuloskeletal atau organ gerak. Yang kedua, menghimpun informasi somatosensoris yang dikirim ke otak. Dan yang ketiga, mempunyai beberapa fungsi saraf otonom dan mengontrol gerakan-gerakan refleks. Sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh saraf tulang belakang yang saling berpasangan. Terdapat 31 pasang ruas tulang belakang yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu cervical leher, thoracic, lumbar, sakral, dan sosial. Sumsum tulang belakang ini terletak di tengah rongga ruas-ruas tulang belakang yang biasa disebut dengan spinal foramen. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sistem saraf perifer atau saraf tepi. Nah, kenapa disebut saraf tepi? Karena keberadaan dari sistem saraf ini adalah di luar dari sistem saraf pusat. Karena keberadaannya di sistem saraf pusat, maka sistem saraf perifer ini tidak memiliki pelindung sehingga rentan terkena racun dan juga terkena luka mekanis. Sistem perifer ini ada dua macam, yaitu sistem saraf somatik dan juga sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik atau somatic nervous system. Sistem saraf somatik atau sistem saraf sadar terdiri dari dua bagian yang berbeda, yaitu saraf tulang belakang atau saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang, dan saraf kepala atau otak atau saraf yang keluar dari otak. Yang pertama, saraf tulang belakang atau spinal nervous. Saraf tulang belakang bermula dari ujung saraf dorsal dan ventral. Saraf-saraf tulang belakang berbentuk cabang-cabang yang mendekati otot atau reseptor sensorik. Saraf tulang belakang menerima informasi dan mengirimkannya ke sistem saraf pusat yang nantinya akan menghasilkan respon motorik. Saraf yang membawa informasi yang diterima oleh saraf tulang belakang yang dinamakan saraf eferen. Terdapat beberapa urat saraf yang bersatu menjadi jaringan urat saraf baru yang biasa disebut dengan plexus. Terdapat 3 macam jenis plexus, yaitu plexus cervicalis,
atau gabungan urat saraf leher yang berpengaruh terhadap leher, bahu, dan diafragma. Yang kedua, plexus branchialis, plexus yang berpengaruh terhadap bagian tangan. Yang ketiga, plexus jumbosacralis, plexus yang memiliki pengaruh terhadap pinggul dan kaki. Yang kedua, saraf-saraf kepala, tersusun dari 12 pasang saraf kepala yang mayoritas berfungsi mengontrol sensoris dan motorik pada bagian kepala dan leher. 12 saraf ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama 3 bagian saraf sensorik, yaitu saraf olfaktori, optik, dan vestibulocochlearis. Dan yang kedua, 5 pasang saraf motorik, yaitu saraf oculomotor, trochlear, abducens, spinal accessory, dan hypoglossus. Dan yang ketiga, 4 pasang saraf gabungan sensorik dan motorik, yaitu saraf trigeminus, facial, glossopharyngeal, dan vagus. Dan di sini saya akan menjelaskan tabel nama saraf dan fungsinya. Yang pertama, olfaktori, fungsi umum sebagai sensorik, fungsi-fungsi khusus adalah penciuman. Yang kedua, optik, berfungsi umum sebagai sensorik dan berfungsi khusus sebagai penglihatan. Vestibulocochlearis, berfungsi umum sebagai motorik sensorik, gerak yang berfungsi khusus sebagai gerak mata, mengontrol pupil, sinyal-sinyal sensorik dari otot mata tertentu. Yang keempat, trochlear, fungsi umumnya sebagai motorik sensorik dan berfungsi khusus sebagai gerakan mata, sinyal-sinyal sensorik dari otot mata tertentu. Yang kelima, trigeminus, yang berfungsi umum sebagai sensorik motorik dan berfungsi khusus sebagai sensasi di bagian muka, mengunyah. Yang keenam, abducens, yang berfungsi umum sebagai motorik sensorik yang berfungsi khusus sebagai gerak mata atau sinyal-sinyal sensorik dari otot mata tertentu. Facial, yang berfungsi umum sebagai sensorik motorik dan berfungsi khusus sebagai sensasi rasa. 2/3 bagian anterior lidah, ekspresi wajah, sekresi air mata, salivasi, dilatasi pembuluh darah kranial. Yang kedelapan, vestibulocochlearis, yang berfungsi umum sebagai sensorik yang berfungsi khusus sebagai pendengar sinyal-sinyal sensorik dari organ-organ keseimbangan di telinga dalam. Dan yang kesembilan, glossopharyngeal, yang berfungsi umum sebagai sensorik motorik dan berfungsi khusus sebagai rasa dari sepertiga bagian posterior lidah, saliva atau menelan. Yang ke-10, vagus, yang berfungsi umum sebagai sensorik motorik dan berfungsi khusus sebagai sensasi dari organ perut dan dada, kontrol organ-organ perut dan dada serta otot tenggorokan. Yang ke-11, spinal accessory, yang berfungsi umum sebagai motorik sensorik dan berfungsi khusus sebagai gerakan leher, bahu, dan kepala, sinyal-sinyal sensorik dari otot leher. Dan yang terakhir, ke-12, hypoglossus, yang berfungsi umum sebagai sensorik motorik dan berfungsi khusus sebagai gerakan-gerakan lidah, sinyal-sinyal sensorik dari otot-otot lidah. Nah, masuk ke pembahasan terakhir adalah mengenai sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini bekerja pada
organ-organ yang pergerakannya tidak disadari oleh manusia seperti jantung, lambung, usus, kandung kemih, dan lain-lain. Dalam sistem saraf otonom ini ada dua saraf, yaitu saraf aferen dan saraf eferen. Saraf aferen ini berfungsi untuk menangkap rangsangan dari luar, sedangkan saraf eferen ini berfungsi untuk menghasilkan reaksi yang ditangkap oleh saraf aferen. Jadi apabila ada rangsangan dari luar, nanti akan ditangkap oleh saraf aferen lalu diproses oleh saraf otonom dan menghasilkan gerakan motorik yang dihasilkan oleh saraf eferen. Sistem saraf otonom ini memiliki dua jalur atau ganglion, yaitu simpatik dan parasimpatik. Nah, letak dari saraf simpatik adalah di sepanjang sumsum tulang belakang manusia, sedangkan saraf parasimpatik letaknya adalah menempel pada organ-organ yang kerjanya dibantu oleh saraf otonom. Nah, saraf simpatik dan parasimpatik ini memiliki fungsi kerja yang berlawanan. Jadi apabila fungsi dari simpatik adalah mempersempit pembuluh darah, maka fungsi dari parasimpatik adalah memperluas pembuluh darah. Kalau saraf simpatik adalah meningkatkan detak jantung, maka parasimpatik adalah memperlambat detak jantung. Nah, ini merupakan contoh kalau kerja dari simpatik dan parasimpatik ini berlawanan. Kalau di sini dicontohkan untuk mata dan jantung. Ya, memang hampir semua organ-organ yang kerjanya dibantu oleh saraf otonom ini memiliki saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Tapi juga ada yang tidak memiliki salah satunya, seperti kulit tidak memiliki parasimpatik, dan kelenjar mata dan kelenjar ludah tidak memiliki saraf simpatik. Dari gambar ini kita bisa lihat kalau ganglion dari simpatik itu terdapat di sepanjang sumsum tulang belakang manusia. Dari gambar ini juga ada beberapa organ yang hanya terhubung dengan saraf simpatik dan juga yang hanya terhubung dengan saraf parasimpatik. Ternyata tidak hanya aktivitas fisik, tapi aktivitas mental juga berpengaruh pada kerja sistem saraf otonom. Kalau di sini, stres fisik dan stres mental meningkatkan kerja saraf simpatik, seperti peningkatan tekanan arteri, peningkatan konsentrasi gula darah, peningkatan kekuatan otot. Nah, jadi fisik kita ini merupakan cerminan dari emosi yang sedang kita alami saat ini. Cukup sekian dari kelompok 1 biopsikologi anatomi sistem saraf pusat dan saraf perifer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.